taufiqihi wa amtiranihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Segala puji bagi Allah, kita senantiasa panjatkan atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh pengikut yang setia hingga akhir zaman kelak. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali ya dalam rangka untuk mempelajari sebagian permasalahan fikih berkaitan dengan bulan Ramadan dalam kondisi kita yang sekarang ini, yaitu di tengah wabah COVID-19 ya, atau wabah corona. Dan acara ini ya terselenggarakan dengan DKM Masjid Darussalam di kota wisata ya. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kondisi apapun kita ya bersabar dan berusaha untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bisa menggabungkan antara sabar dan syukur adalah orang yang terpuji. Dalam banyak ayat Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran ya bagi orang yang sabarin syakur, yang senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur. Kita tahu bahwasanya wabah ini ya, COVID-19 ya, memang perkara yang ya tidak menyenangkan ya. Tapi kalau kita lihat kondisi kita masih jauh lebih baik daripada kondisi yang lain. Lihat negara-negara lain ya, kondisi mereka sangat parah ya. Sebagian di daerah mereka mayat sudah tidak bisa tertampungkan lagi ya. Bahkan tergeletak di jalan begitu saja berhari-hari ya, tidak dikubur sampai mengeluarkan bau yang busuk. Alhamdulillah kita belum mengalami kondisi seperti itu, dan semoga kita tidak mengalami kondisi seperti itu. Kemudian juga kalau kita menilik kembali tentang sejarah wabah yang pernah menimpa kaum muslimin di abad-abad terdahulu ya, kita baca sejarah, subhanallah, dalam sebagian masa ada di antara kaum muslimin yang mereka ditimpa dengan wabah sampai ya ribuan yang meninggal dalam sehari. Kemudian mayat begitu banyak sehingga mereka harus mengangkat mayat dengan ya dengan papan-papan, dengan pintu mereka cabut untuk mengangkat mayat-mayat tersebut ya. Kemudian sampai mayat tidak bisa dikuburkan sehingga mereka tidur berdampingan dengan mayat-mayat tersebut ya. Mengerikan ya, sampai mereka ditimpa dengan kelaparan yang luar biasa. Ada di antara mereka yang akhirnya harus ya memakan anjing dan yang lainnya. Bahkan ada di antara mereka yang akhirnya menggali ya kuburan kemudian memanggang untuk memakan dan yang lainnya. Alhamdulillah kita tidak sampai kondisi demikian. Oleh karenanya senantiasa kita merenungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Senantiasa lihat ke bawah, ya jangan lihat ke atas. Kalau kita senantiasa lihat ke bawah yang lebih parah daripada kita, kita akan senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk syukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita menjelang bulan Ramadan. Ya, tidak terasa lagi mungkin minggu depan ya. Mudah-mudahan kita masih diberi umur, diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, agar Allah memberikan kita ampunan dan ganjaran sebanyak-banyaknya. Tentu orang yang persiapan bertemu dengan bulan tersebut tidak sama dengan orang yang tidak persiapan ya. Dan Nabi SAW memberikan banyak janji-janji yang indah dalam ibadah di bulan Ramadan. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, yang ingin kita bahas adalah masalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan permasalahan fikih seputar bulan Ramadan ya. Saya akan membahas beberapa permasalahan ya, yang mudah-mudahan bisa menjawab banyak pertanyaan yang sering ditanyakan oleh audiens, ditanyakan oleh kaum muslimin. Ya tentu tidak semuanya, tapi saya akan sampaikan beberapa permasalahan penting, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Yang pertama, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertanyaan tentang bolehkah donasi yang sudah kita kumpulkan ya
yang terkadang buat kepentingan masjid, terkadang buat dana iftar, ya, terkadang untuk keperluan membeli sound system masjid, ya, atau apalah dana sudah kita kumpulkan, sekarang kita ingin salurkan dalam rangka untuk memberi makan kepada fakir miskin, ya, terutama di musim yang susah, di saat-saat yang susah seperti ini, tersebarnya wabah, banyak orang susah, ya. Dan kita tahu bahwasanya memberi makan di zaman sulit itu pahalanya besar, ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Yatiman dza maqraba au miskinan dza matraba. Allah menyebutkan di antara keutamaan beramal saleh adalah memberi makan kepada, ya, fakir miskin dalam kondisi lagi kelaparan. Kita memberi makan kepada orang-orang susah di hari-hari biasa pahalanya besar. Apalagi di saat-saat kelaparan. Au miskinan dza matraba, atau orang yang miskin, sangat miskin. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya ganjaran, ya, pahala bisa bertambah dari kondisi orang yang kita bantu, ya. Kalau dia semakin sulit, dia semakin membutuhkan bantuan tersebut, kemudian kita berikan, ya, maka kita dapat pahala yang besar. Ya, demikian juga dari kondisi kita. Beda tatkala kita lagi duit banyak, kita menyumbang, kita dapat pahala. Tapi tatkala kita juga susah, kita juga tidak tahu pasti bulan depan masih bisa makan, 2 bulan lagi masih bisa makan atau tidak. Tapi kita sisihkan sebagian apa yang Allah berikan kepada kita untuk orang susah, maka di situ juga pahala kita bertambah. Jadi dalam kondisi sekarang ini yang benar, pahala sedekah bertambah dari 2 sisi. Dari sisi kitanya yang juga belum jelas tentang keuangan kita, ditinjau juga dari sisi orang yang kita bantu yang sekarang lagi sulit-sulitnya mereka. Namun, tatkala kita sudah mengumpulkan donasi, tidak boleh sembarangan kita mengalihkan dana tersebut untuk memberikannya kepada fakir miskin. Karena orang yang meletakkan uang bagi kita, secara fikih dia seperti kondisinya mewakil, dan kita adalah wakilnya. Sehingga apa yang dia letakkan kepada kita, uang yang dititipkan kepada kita adalah amanah. Maka tidak boleh kita menggunakannya di luar dari kehendak mewakil tersebut, kehendak para donatur tersebut. Kalau dia bilang uang ini untuk A, maka tidak boleh kita alihkan untuk B. Nggak boleh sama sekali. Jadi ini dibahas oleh para ulama dalam buku-buku fikih dalam masalah wakaf. Ya, kalau pewakif waktu menyerahkan uang, kemudian dia tujuan tertentu, maka nazirnya yang mengurusi wakaf tersebut tidak boleh mengalihkannya kepada tujuan yang tidak diinginkan oleh pewakif tersebut. Ini mirip dengan apa yang kita bahas sekarang. Oleh karenanya, dana-dana yang sudah terkumpulkan, ya, kalau saya mau klasifikasikan, ya, dana-dana yang sudah terkumpulkan, sudah penggalangan dana, ya, kita bisa bagi secara umum menjadi 3, ya, yaitu tatkala penggalangan, yaitu bersifat umum, bersifat infak atau sedekah umum. Yang kedua, ya, tidak bersifat umum, namun, ya, namun biasanya digunakan untuk keperluan tertentu, dan itu diketahui oleh donatur. Nah, itu diketahui oleh donatur. Yang ketiga, untuk keperluan khusus. Nah, Allah alam bisawab bahwasanya kalau dana yang kita kumpulkan, kita penggalangan dana lewat televisi, lewat radio, lewat medsos dan yang lainnya, maka tidak keluar dari 3 model ini. Yang pertama bersifat infak sedekah umum. Kalau ini kondisinya, ya, kita kumpulkan dana, misalnya orang kumpulkan dana di masjid, sedekah umum, ya, maka bebas. Kalau ini kondisinya maka bebas, ya, bisa kita alihkan ke
ke sumbangan yang lain. Orang kumpulkan uang, sekarang lagi uang kita banyak di apa namanya, dalam kas keuangan banyak, maka silakan kita gunakan untuk membantu orang-orang susah, beli makanan sembako bagi mereka, tidak ada masalah. Yang kedua, tidak bersifat umum, namun biasanya digunakan untuk keperluan tertentu. Misalnya ada orang menyumbang uang ke masjid dan mereka tahu bahwasanya di masjid itu uangnya itu ya bukan hanya untuk bangun masjid, tapi untuk keperluan masjid secara umum, ya, untuk keperluan masjid secara umum. Kemudian juga misalnya untuk pengurus masjid, misalnya juga untuk kalau ada acara pengajian disediakan untuk makanan untuk acara pengajian misalnya, atau misalnya kerja bakti dari dana masjid. Ini semua orang tahu dana masjid ini untuk itu. Ya, bukan hanya untuk urusan masjid, tapi untuk misalnya ada kerja bakti, kemudian ada acara pengajian untuk makan-makan, atau untuk yang hal-hal yang sudah diketahui. Misalnya untuk biasanya untuk keperluan A, B, C, dan D. Ya. Maka kalau sudah kita tahu bahwasanya ini biasanya untuk keperluan A, B, C, dan D, maka uang tersebut yang kita sudah kumpulkan tidak boleh keluar daripada ini, meskipun tidak disebutkan tatkala kita mengumpulkan dana. Dan ini sesuai dengan kaidah dalam usul fikih yang disebut dengan al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan, yaitu suatu perkara yang sudah sama diketahui secara urf, meskipun tidak tertulis, meskipun tidak tercatat, tapi sama-sama kita sudah ketahui, seakan-akan itu syarat tertulis. Seakan-akan syarat tertulis. Ini contoh sederhana, misalnya kalau kita beli barang di toko, biasanya secara urf, secara tradisi diantar barang tersebut. Maka meskipun dalam jual beli tidak tertulis harus diantar, maka pihak penjual harus mengantar. Ini namanya secara urf sudah diketahui penjual akan mengantar. Maka meskipun tidak tertulis, itu adalah syarat ya yang sudah diketahui bersama. Nah, sama kata sebagian ulama bahwasanya kalau dana kita kumpulkan dan para donatur sudah tahu biasanya dana ini digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini, maka tidak mengapa kita alihkan untuk keperluan A, B, C, dan D tersebut. Tapi tidak boleh keluar dari keperluan ini. Namun tidak boleh keluar dari keperluan ini. Ya. Keperluan-keperluan tersebut. Tapi yang ketiga, kalau kita menggalang dana ya untuk keperluan khusus, ya, maka tidak boleh kita keluar dari keperluan ini. Maka tidak boleh ya keluar dari keperluan ini, dari keperluan khusus tersebut. Tidak boleh. Ini hati-hati kepada para pengumpul dana, ya, baik lewat medsos atau lewat kotak masjid dan yang lainnya. Tidak boleh. Kalau kita sudah kumpul dana untuk pembangunan masjid, maka tidak boleh kecuali untuk pembangunan masjid. Tidak boleh kita alihkan untuk fakir miskin, tidak boleh. Kalau fakir miskin pakai uang yang lain, ya, maka tidak boleh. Misalnya ini pengumpulan dana untuk beli ambulans, maka harus beli ambulans. Karena kita mengumpulkan dana, kita sebagai wakil, kita amanah. Tidak boleh kita gunakan uang tersebut di luar. Ya. Timbul pertanyaan, seandainya ternyata keperluan sudah terpenuhi sementara dana masih ada, ini banyak terjadi. Ya. Contoh sederhana, sebagian orang mengumpulkan dana buat ke penanggulangan bencana. Ternyata bencananya sudah selesai, orang sudah selamat, kemudian sudah terpenuhi, masih ada sisanya, apa yang harus dilakukan? Ini masalah ya. Jadi intinya, ya, seandainya, timbul pertanyaan, seandainya keperluan sudah terpenuhi, saya contohkan, seorang mengumpulkan dana untuk beli sound system di masjid. Ternyata sound systemnya sudah dibeli, dana masih datang, dia sudah tutup, dana masih masuk. Apa yang harus dia lakukan? Dana sudah terkumpulkan, amanah. Maka cara pertama, kalau dana sudah terkumpulkan, ternyata keperluan sudah terpenuhi, maka dia harus kembalikan kepada donatur. Kalau dia terkenal donatur, kembalikan. Kalau enggak mungkin, maka dia minta tolong kepada bikin pengumuman bahwasanya dana yang dikumpulkan akan dialihkan kepada ini. Misalnya, dia tahu kalau para donatur mengizinkan, maka silakan dialihkan. Tapi kalau ternyata
hal tersebut tidak mungkin dilakukan, uang tidak mungkin dikembalikan, minta izin juga tidak mungkin dilakukan, maka uang tersebut hanya boleh digunakan yang semisalnya karena darurat. Ini penjelasan para ulama, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, hanya darurat. Maka dia harus mencari masjid lain untuk memberikan sistem kepada masjid-masjid yang lain, karena dia tahu donatur itu ingin beli sound system untuk masjid A. Tapi karena masjid A sudah sound system, mau diapain lagi? Mau ditunggu uang ini tidak digunakan sampai sound system rusak, bisa jadi 10 tahun lagi. Ya, maka dengan kondisi demikian maka dialihkan kepada masjid yang lain yang kebutuhannya semisal serupa. Seperti itu. Ya. Kalau ternyata kebutuhan serupa semua sudah tidak ada, maka dia berijtihad untuk mencari manfaat yang lebih baik untuk kaum muslimin. Tapi maksud saya, tidak gampang-gampang seorang kemudian mengumpulkan dana, kemudian dialihkan untuk membelikan sembako dan yang lainnya, kecuali diizinkan oleh donatur. Karena fungsi dia adalah wakil, hanya memegang amanah, tidak boleh dialihkan kecuali sesuai dengan izin dari pihak donatur. Jadi saya ditanya tentang, Ustaz, apakah dana yang dikumpulkan untuk iftar boleh kita bagikan sekarang kepada orang-orang lagi membutuhkan, miskin dan yang lainnya? Jawabannya tidak boleh, kecuali sudah minta izin kepada para donatur tersebut. Ini Pak, uang saya kumpulkan yang saya ambil dari Bapak, misalnya 100 orang, saya minta izin uangnya untuk dialihkan ke sembako. Kalau mereka setuju ya alhamdulillah. Tapi kalau itu tidak mungkin dilakukan, maka tidak boleh dialihkan kepada keperluan yang lain. Taib, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua adalah hukum mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum mencapai haulnya. Dan ini juga sering ditanyakan, ya. Bagaimana sebelum mencapai haul kita boleh mengeluarkan zakat atau tidak, ya. Baik, kita akan bahas, ya, permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua, ya, adalah membayar zakat sebelum haul. Sebelum haul, ya. Zakat harta, ya. Zakat harta pembahasannya begini, ya. Zakat mal dan juga zakat hewan ternak, zakat urut tijarah, zakat naqdain. Intinya zakat harta. Syarat untuk membayarnya ada dua. Wajib untuk membayarnya, mengeluarkannya maksudnya, jika memenuhi dua hal, ya. Yang pertama, milkun nisab, sudah mencapai nisab. Kemudian bulughul haul, sudah mencapai haul, ya. Ya, sudah mencapai haul. Haul yaitu setahun, ya. 1 tahun. Ini kita bicara tentang harta, zakat harta, ya. Ini sudah dibahas dalam masalah zakat. Misalnya zakat emas dan perak atau zakat duit, kalau kita mau kembalikan kepada emas, mungkin sekarang saya nggak tahu harga emas berapa, ya, 40 juta, 50 juta misalnya. Nah, kalau kita sudah memiliki nisab ini, kita baru boleh bayar zakat, baru wajib bayar zakat kalau sudah ini nisab tertahan sampai setahun. Kalau ternyata baru 5 bulan, ternyata uangnya berkurang, nisabnya berkurang, maka kita tidak wajib bayar zakat. Jadi kita hanya wajib bayar zakat kalau terpenuhi dua ini. Pertama, nisabnya sudah tercapai, kemudian nisab ini bertahan sampai selama setahun. Nah, ternyata kita ingin bayar, misalnya kita ingin bayar sebelum nisab. Kita ingin bayar baru nisab baru 3 bulan, ya. Nisab baru 3 bulan, kita ingin bayar zakat.
Bagaimana hukumnya? Makanya ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya boleh ya membayar zakat dengan syarat sudah mencapai nisab. Ya, sudah syarat mencapai nisab ya. Karena mereka mengatakan dia sudah memiliki sebab wujub. Ini disebut dengan sebab wujub. Ya, disebut dengan sababul wujub. Sebab wajib, sebab menuju kewajiban, sebab wujub, sebab kewajiban. Adapun ini adalah waktu wajib, ya. Waktu wajibnya untuk membayar. Nah, kalau sudah mencapai sababul wujub, maka boleh seorang membayar zakat. Dan ini dalilnya ada, dan dalilnya kisah Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang dimana dia membayar zakat untuk bahkan 2 tahun sebelumnya. Jadi dia bayar zakat untuk 2 tahun dan dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas membayar zakat 2 tahun lebih cepat. Jadi dia bayar zakat untuk 2 tahun ke depan. Dan ini dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Permasalahan seperti ini ada yang semisalnya disebut oleh para ulama, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Qawaid Ibnu Rajab, kaidah yang keempat ya. Disebutkan misalnya tentang masalah haji ya. Masalah haji ya. Bahwasanya seorang yang faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi, barang siapa yang melakukan umroh tamattu kemudian haji ya, dia kapan wajib untuk potong kambing? Kalau dia sudah menggabungkan antara umroh tamattu dengan ihram haji, ihram tamattu, ihram haji. Ya. Dia baru wajib untuk potong kambing. Sebelum itu tidak wajib. Tetapi jika dia sudah awal berihram dengan ihram umrah tamattu, ya, dia sudah melakukan sebab. Meskipun dia belum berihram dengan ihram haji, kata para ulama, dia sudah boleh ya potong kambing menurut sebagian pendapat, atau kalau dia tidak mampu dia boleh berpuasa meskipun ya belum berihram dengan ihram haji. Jadi ada 2. Dia sudah mulai yang pertama, dia sudah boleh untuk berpuasa sebagai pengganti hadyu meskipun belum berihram haji. Tapi intinya ini pembahasan ya pendapat jumhur ulama dan dalilnya ada. Oleh karenanya pendapat ini penting di saat zaman sekarang, orang-orang dalam kondisi sulit ya. Kemudian jika seorang ingin segera membayarkan zakatnya ya, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa ya. Bahkan para ulama mengatakan boleh 2 tahun untuk zakat 2 tahun dia bayar sekarang, enggak ada masalah ya. Tapi kalau sudah tolong dihapus. Adapun kalau misalnya dia baru punya uang 5 juta kemudian ingin bayar zakat, ya nggak boleh karena dia belum sampai nisab. Jadi harus sudah sampai nisab dulu baru boleh bayar zakat meskipun belum haul. Kenapa kata Al-Khattabi? Karena ini kemudahan dari Allah. Allah tidak langsung mewajibkan dia untuk bayar zakat begitu dia mencapai nisab. Ditunggu nisabnya bertahan sampai setahun. Itu Allah kasih kemudahan. Nah, kalau dia ingin menggugurkan kemudahan tersebut, ya saya ingin bayar sekarang, ya boleh-boleh saja, itu hak dia. Ini bicara secara logika, kata Al-Khattabi dalam Ma'alim Sunan demikian ya. Pembahasan berikutnya juga yang ditanyakan juga, saya ditanya juga di akhir-akhir ini juga tentang masalah membayar zakat fitrah di awal bulan Ramadan. Membayar zakat fitrah di awal bulan Ramadan. Para ulama ya menjelaskan bahwasanya bayar zakat fitrah ya yang afdal adalah tatkala di pagi hari di hari Lebaran, kemudian kita berikan kepada
orang-orang, atau di malam lebaran juga kita boleh kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin. Dan mereka juga mengatakan boleh membayar zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelumnya, ya, berdasarkan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladhina yaqbalunaha. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau memberikan zakat kepada orang-orang yang menerima zakat, wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain, dan mereka membayarkan zakat fitrah, ya, yaitu sehari atau 2 hari sebelum fitr, sebelum Idul Fitr, ya. Jadi di sini Ibnu Umar atau perawi mengatakan wa kanu yu'tuna, dan mereka memberikan zakat fitri, ya, sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Perkataan wa kanu dan mereka, kata sebagian ulama seperti Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni, menunjukkan bahwasanya ini para sahabat yang melakukannya. Jadi kebiasaan para sahabat, bukan cuma Ibnu Umar, karena lafalnya wa kanu yu'tun, mereka di zaman Ibnu Umar, para sahabat. Jadi para sahabat membayar zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelumnya, ya. Ini enggak ada masalah, ya. Yang timbul masalah, bagaimana kalau membayar zakat fitrah, ya, sebelum daripada itu, ya. Jadi membayar zakat fitrah zakat fitr, ya, jika sehari atau 2 hari sebelumnya, maka boleh menurut jumhur ulama, boleh menurut jumhur, menurut seluruh ulama, ya, ulama kecuali Daud al-Zahiri, kecuali Daud al-Zahiri. Yang jadi masalah, jika lebih daripada itu, misalnya di awal Ramadan, bagaimana hukumnya? Makanya ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, saya ingin jelaskan khilaf agar kita berlapang dada. Kalau ada yang berpendapat tidak kita tolak, cuma kita berusaha mencari mana yang lebih kuat, ya. Khilaf, maka menurut madhab Syafi'i dan Hanafi, maka boleh, ya, boleh. Menurut madhab Maliki dan Hambali tidak boleh. Apa dalil madhab Syafi'i dan Hanafi, ya, kok boleh membayar zakat fitr di hari pertama bulan Ramadan? Dalil mereka 2, dalilnya mereka pertama, karena zakat fitr wajib karena 2 sebab. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah fitr, berbuka. Kata mereka, zakat fitr wajib karena 2 sebab. Pertama sebab puasa, dan 2 karena berbuka. Nah, kalau satu sebab sudah terjadi, maka boleh bayar zakat. Nah, mereka mengkiaskan seperti zakat mal. Kita kan sudah bilang zakat mal sebabnya adalah nisab dan haul. Ada 2 sebab, nisab dan haul. Kalau nisab sudah dipenuhi, ya, maka meskipun kewajiban harus bayarnya nanti tatkala haul sudah sampai, namun tatkala nisab sudah dipenuhi maka boleh bayar meskipun belum haul. Nah, kata mereka juga demikian. Zakat fitr itu sebabnya puasa dan fitr, berbuka. Jadi kalau orang sudah puasa di hari pertama, dia sudah puasa tanggal 1 Ramadan, malamnya dia sudah boleh bayar zakat. Ya, jadi malam kedua bulan Ramadan sudah berkaya, dia sudah berpuasa. Dia sudah melakukan sebab pertama.
maka tanggal 1 siang hari dia sedang berpuasa, dia boleh bayar. Adapun malam 1 Ramadan belum boleh karena dia belum berpuasa. Sebabnya puasa dan fitr. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kata mereka, sama hadis Ibnu Umar atau kisah Ibnu Umar, asar Ibnu Umar, ya. Asar Ibnu Umar. Kata mereka, karena Ibnu Umar boleh untuk membayar zakat sehari dan 2 hari sebelum Idul Fitri, maka kalau sehari 2 hari boleh, kalau gitu 5 hari juga boleh, 10 hari sebelum juga boleh, 15 hari sebelumnya juga boleh, 1 bulan sebelumnya juga boleh. Mereka berdalil dengan asar Ibnu Umar. Kalau boleh sehari dan 2 hari sebelumnya boleh, maka 10 hari sebelum juga boleh. Nah, namun wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mazhab Maliki dan Hambali, bahwasanya tidak boleh kecuali hanya sekedar sehari atau 2 hari sebelumnya. Kenapa? Karena kata mereka, ya, sebab zakat fitr adalah berbuka, adalah fitr, bukan puasa. Adalah berbuka, bukan puasa. Makanya dinamakan dengan zakat fitr. Bukan zakat saum, tapi zakat al-fitr, yaitu zakat berbuka. Maka sebabnya berbuka. Kalau belum ada berbuka, belum boleh bayar, ya. Kemudian adapun, ya, oleh karenanya tidak bisa dikiaskan dengan zakat mal, karena zakat mal sebabnya nisab. Kalau nisab sudah ada boleh bayar. Kali ini enggak, sebabnya berbuka. Adapun asar dari Ibnu Umar, maka juga dalam hal ini, dalam rangka untuk harta tersebut sehari 2 hari supaya bisa bertahan kepada orang fakir miskin nanti tatkala mereka berbuka di hari lebaran. Dan kata mereka tujuan zakat fitr adalah agar orang-orang miskin di hari lebaran mereka dalam kondisi tidak mencari-cari makan. Itu tujuan dari zakat al-fitr, ya. Tu'matan lil masakin, adalah untuk makanan bagi orang-orang miskin. Artinya mereka kita hari raya mereka juga tidak kelaparan. Tapi kalau kita bayar 1 Ramadan, bisa jadi mereka pas hari raya mereka enggak punya, ya. Maka wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong kepada pendapat Maliki dan Hambali, dan kita tahu bahwasanya sebagian ulama di Indonesia berfatwa dengan boleh membayar zakat fitr di 1 Ramadan. Kita menghormati fatwa tersebut karena itu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Tetapi saya lebih condong kepada mazhab Hambali karena tujuan zakat al-fitr adalah agar orang-orang miskin pada hari raya mereka tidak kelaparan, sehingga kita kasih mereka beras, ya. Pada hari tersebut mereka bisa masak, mereka bisa makan pada hari tersebut. Jadi boleh kita bayar sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Ya. Baik. Pembahasan berikutnya adalah sering ditanyakan juga, bolehkah meninggalkan puasa jika positif COVID-19? Ya. Bolehkah meninggalkan puasa bagi orang yang positif COVID-19? Demikian juga bolehkah para petugas kesehatan, ya, yang merawat, baik dokter ataupun perawat, bolehkah mereka juga tidak berpuasa karena khawatir kalau mereka lelah, kemudian kekuatan sistem imun tubuh lemah, akhirnya mereka terkena penyakit dan berbahaya bagi nyawa mereka. Ini 2 hal, ya. Taib. Maka untuk menjawab hal ini, ya, kita tahu bahwasanya orang yang sakit boleh tidak berpuasa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang di antara kalian sakit atau sedang bersafar, ya, maka dia berbuka dan dia ganti di hari-hari yang lain. Ini nas yang tegas bahwasanya orang yang sakit boleh berbuka. Orang yang sakit boleh berbuka dan tidak berpuasa, ini dia ganti hari-hari yang lain, ya. Oleh karenanya jika seorang sudah dinyatakan oleh dokter positif, ya, positif COVID, ya, kemudian gejala-gejalanya nampak, kemudian dia dalam kondisi bersin-bersin, kemudian dalam kondisi batuk-batuk, demam, maka dia sakit, dia boleh berbuka. Jangan paksa dirinya untuk berpuasa, ya.
Allah berkata, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, Allah tidak ingin kesulitan. Allah tidak ingin kau puasa untuk mati, enggak. Allah tidak menginginkan Anda puasa untuk meninggal dunia. Oleh karena kalau sakit silakan berbuka. Silakan berbuka, ya. Sama, jangankan sakit, safar aja yang seorang mungkin kuat tetap berpuasa dalam kondisi safar, boleh berbuka. Kenapa? Allah tidak ingin kesulitan. Anda safar silakan berbuka, karena namanya safar sering ada kesulitan, ya. Kita sih kuat nahan kesulitan tersebut, tapi Allah kasih kemudahan. Apa masalahnya? Silakan ambil rukhsah dari Allah, keringanan, maka berbuka dalam kondisi safar. Demikian juga dalam kondisi sakit. Kalau sakit, ya, meskipun kita sakit tidak sampai mau mati, sakit wajar, namanya sakit, demam itu sakit, ya. Maka boleh berbuka, jangan maksakan oh saya masih kuat. Oh enggak, boleh, ya, boleh tidak berpuasa karena dalam kondisi sakit. Oleh karena para ulama mengatakan seorang boleh tidak berpuasa tatkala sakit. Jadi karena dua hal. Pertama, khawatir sakitnya tambah parah. Kedua, khawatir sakitnya lama baru sembuh. Ya, dua hal ini menyebabkan seorang boleh berbuka. Dia kalau berpuasa, ya, sakitnya bisa jadi tambah parah, maka jangan berpuasa. Atau kedua, kalau dia berpuasa, bisa jadi sakitnya tidak tambah parah, tetapi kesembuhannya tertunda, harusnya seminggu jadi sebulan. Maka dia boleh tidak berpuasa, jangan maksakan diri. Oh saya kuat kok meskipun saya sakit. Bukan masalah kuat-kuatan, Allah ingin kasih kau keringanan. Kenapa kau cari kesulitan? Ya. Jadi kalau orang sakit, dia boleh berbuka, tidak usah berpuasa. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang sudah dinyatakan positif, tapi dia tanpa gejala? Orang bilang carrier atau OTG, orang tanpa gejala. Diperiksa positif, tapi dia sehat-sehat saja. Dia sudah lapor dirinya positif dan sudah hasilnya ada. Namun dia sehat-sehat saja. Apakah dia boleh berpuasa, ataukah dia wajib berpuasa, ataukah boleh dia untuk tidak berpuasa? Maka ini saya katakan kembalikan kepada dokter. Dokter yang menanganinya. Apa kata dokter dia ikuti. Apa kata dokter dia ikuti. Kalau dokter mengatakan Anda kuat, ya silakan berpuasa. Tidak boleh tidak berpuasa. Tapi dokter mengatakan jangan puasa karena sistem imun tubuh bisa lemah sesaat, kapan saja, dan kau butuh perhatian, butuh obat, butuh yang lainnya. Meskipun kau dalam kondisi sehat, maka jangan berpuasa. Jangan berpuasa, jangan spekulasi dengan nyawanya. Ya. Alhamdulillah Allah kasih keringanan. Allah kasih keringanan, ya. Jangan kemudian nekat. Ini bukan masalah nekat-nekatan, bukan. Allah kasih keringanan, kenapa kau tidak ambil? Ya. Kenapa kau tidak ambil? Oleh karenanya, meskipun orang sudah positif dalam kondisi dikatakan dia carrier, OTG, orang tanpa gejala, tidak ada gejala apapun, tapi kalau dokter menyatakan, misalnya dokter mengatakan tidak apa-apa, kau puasa aja. Secara apa namanya medis tidak masalah kau berpuasa. Ya sudah puasa. Kenapa tidak berpuasa? Puasa. Tapi kalau dokter mengatakan, ahli mengatakan, kalau kau berpuasa bakalan sistem imun tubuh bahkan turun, akan khawatir begini, kita khawatir begini-begini, ya sudah, tidak usah berpuasa. Uzur, Allah kasih uzur. Alhamdulillah, enggak ada masalah. Kemudian juga bagaimana orang ODP? Orang ODP, ya. ODP ini apa sih? Orang dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan. Ada yang mengatakan, saya baca-baca tadi di internet, ODP ada dua. Ada ODP yang dia itu maksudnya gejala ringan cuma bersin-bersin diawasi, tapi tidak ada gejala yang kuat menunjukkan dia COVID, ya, tapi ada gejala ringan, ya. Ya orang seperti ini meskipun gejala ringan, kalau dia dikatakan sakit, dia khawatir, dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau ODP tanpa gejala, kenapa dikatakan ODP, orang dalam pengawasan? Kenapa? Karena dia pernah main ke tempat daerah merah, zona merah. Orang dari misalnya dari Kebumen main ke Jakarta, oh dia ODP. Kenapa? Dia pernah main ke zona merah di Jakarta. Ya. Atau orang yang pernah tinggal di zona merah di Jakarta. Nah, kita semua ini ODP. Kita semua yang tinggal di Jakarta ini apa? ODP. Apalagi kalau kita pergi ke kampung orang, oh ODP lagi, ODP plus. Kita diam-diam aja di rumah di tempat zona merah, maka dianggap ODP. Apalagi kalau kita pergi keluar kota, tentu masyarakat di kota tersebut yang mau kita datangi menganggap kita ODP karena datang dari Jakarta zona merah. Nah, kalau ODP maksudnya adalah orang yang hanya tinggal di zona merah atau pernah mengunjungi zona merah, tapi ternyata kondisinya fit, maka dia wajib puasa. Dia wajib puasa. Dia wajib puasa. Ya, seperti kita sekarang wajib puasa. Jangan mengatakan, nah kita harus jaga kondisi supaya fit, maka kita nggak usah puasa dalam rangka. Enggak. Kita dalam kondisi fit, nggak ada masalah. Ya. Kecuali kalau ada gejala, itu lain cerita. Ya, kecuali kalau ada gejala, baru lain cerita. Adapun kita sekarang dalam kondisi fit, kita meskipun digolongkan sebagai ODP, orang dalam pantauan, maka kita harus wajib berpuasa.
Kalau kita bilang semua ODP boleh tidak berpuasa, satu Jakarta, daerah merah ini boleh tidak berpuasa, dan itu tidak benar. Taib, ini berkaitan dengan orang yang sakit atau diduga sakit atau dalam pantauan. Bagaimana dengan petugas medis? Petugas medis, ya, apakah dia boleh meninggalkan puasa? Ya. Kalau dia sakit, ya dia boleh meninggal. Semuanya pokoknya yang sudah masuk dalam kategori sakit boleh tidak puasa. Jadi masalah petugas medis yang sehat. Namun dia khawatir kalau dia puasa, dia tidak kuat menahan virus yang masuk. Ya, kita tahu, subhanallah, ya, betapa banyak petugas medis yang sudah memakai APD, ya. Kemudian sudah pakai seragam lengkap untuk menangani pasien, ternyata tembus juga virusnya. Ya. Sebab di antara mereka ada yang meninggal dunia. Semoga Allah mencatat mereka sebagai orang-orang yang mati syahid dan diberikan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah berjuang untuk menangani kasus COVID-19 ini. Kita harus benar-benar menghargai mereka, bahkan mendoakan mereka karena perjuangan mereka. Nah, pertanyaan, bagaimana petugas medis baik dokter maupun perawat yang sehat? Kemudian bolehkah dia tidak berpuasa? Karena dia khawatir karena dia tiap hari menangani pasien corona, dan corona sangat mungkin mengenai mereka, ya. Karena corona begitu mudah menular kepada orang di sekitarnya, ya. Apakah dia boleh tidak berpuasa? Ya. Maka saya katakan ini kembali kepada dokter. Ini masalah dokter, ya. Dokter kalau mengatakan sebaiknya jangan berpuasa karena khawatir begini dan begitu, maka tidak apa-apa tidak puasa. Ya, kembali kepada para pakar yang menangani hal ini. Kalau para dokter tahu bahwasanya kondisi dia kalau dia berpuasa bakalan sangat mudah terkena virus, ya, maka jangan dia berpuasa. Ya, masing-masing orang tahu tentang dirinya dan dia boleh bertanya kepada dokter yang pakar akan hal ini, ya. Maksud saya tidak usah spekulasi saya kuat, enggak harus demikian. Enggak harus demikian. Allah kasih kemudahan, maka tidak harus kita kemudian saya kuat dan ini dan lainnya, enggak. Kalau itu dibolehkan dalam syariat, maka kita kerjakan, ya. Saya bacakan pada kata Ibnu Qudamah tentang hal ini. Tatkala Ibnu Qudamah berbicara tentang orang yang boleh berbuka puasa, orang yang sakit jelas. Bagaimana tentang orang yang sehat? Saya bacakan kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, salah seorang ulama besar di mazhab Hambali. Beliau berkata, "Was-sahihu alladhi yakhshal marada bisyam." Dan orang yang sakit, yang takut, dan orang yang sehat, was-sahihu, dan orang yang sehat. Dia takut kalau dia puasa dia kena penyakit. Kal marid alladhi yakhafu ziyadatahu fi ibahatil fitr. Ya, maka hukumnya sama dengan orang yang sedang sakit. Ya. Orang yang sedang sakit dia khawatir kalau dia berpuasa akan menambah rasa sakitnya. Li'annal maridha innama ubiha lahul fitru khaufan mimma yatajaddadu bi siyamihi min ziyadatil marad wa tatawulihi. Karena orang yang sakit itu dia boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena kalau dia berpuasa, dia bakalan sakitnya tambah parah atau sembuhnya tambah lama. Ya. Fal khaufu min tajaddudil marad fi ma'nahu. Maka demikian juga orang yang sehat. Kalau dia takut dia berpuasa, bikin sakit, sama maknanya dengan orang sakit. Maka dikiaskan. Ya, saya kasih gambaran begini, ya. Ini Ibnu Qudamah menjelaskan. Ini orang sakit. Orang sehat. Ya, kalau orang sakit jelas dia boleh berbuka. Timbul pertanyaan, kenapa boleh berbuka? Kenapa boleh tidak puasa? Para ulama menjelaskan sebabnya dua, ya. Ini kan masalah. Sebabnya dua. Sebabnya karena takut. Penyakitnya tambah parah. Penyakit tambah parah. Yang kedua, takut kesembuhan tertunda. Nah, ini istilahnya dengan khawatir terjadi sesuatu, yaitu khawatir terjadi sesuatu yang baru. Khawatir terjadi sesuatu, ya, yang baru yang berkaitan dengan penyakit. Maka Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengkiaskan orang sehat dikiaskan kepada orang sakit.
Apa sisi kiasnya? Yaitu sama-sama khawatir, sama-sama takut atau khawatir timbul penyakit yang baru, timbul yang baru berupa penyakit. Timbul hal yang baru berupa penyakit. Perhatikan di sini. Kalau yang di sini orang sehat, dia berpuasa takut sakit. Kalau ini juga sama, takut sakitnya bertambah atau takut tertunda kesembuhannya. Sama-sama khawatir tentang sesuatu yang baru berkaitan dengan penyakit. Bedanya di mana? Bedanya kalau ini takut penyakit dari tidak berpenyakit menjadi penyakit. Kalau yang sehat dari tidak sakit menjadi sakit. Kalau yang sakit takut sakitnya bertambah atau tertunda kesembuhannya. Ya, tambahan penyakit ini berarti penyakit baru, penyakit level 2 ditambah lagi level 3. Level 3 ini suatu yang baru. Dari sinilah Ibnu Qudamah mengambil kias kalau begitu orang sehat juga yang khawatir sakit, maka dia boleh tidak berpuasa. Dia khawatir kalau dia berpuasa menimbulkan sakit, dia boleh tidak berpuasa. Ya, sampai Ibnu Qudamah menukil dari Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya tentang orang yang man bihi syahwatun ghalibatun lil jima'. Dia dalam kondisi syahwat yang sudah tidak bisa dia tahan lagi dan dia harus berjima, ya. Kemudian yakhafu an tanshaqqa unsayahu, dia khawatir terjadi robek pada testisnya misalnya. Kata Imam Ahmad falahul fitr, boleh dia berbuka. Boleh berbuka. Kenapa khawatir kalau dia tidak berjima terjadi penyakit pada dirinya, dia boleh berbuka. Ini perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka kembali kepada petugas medis, ya, baik dokter maupun perawat. Ini saya bicara secara hukum, ya, tetapi untuk menentukan apakah kalau dia berpuasa bisa menimbulkan penyakit atau tidak, ada kekhawatiran bisa menimbulkan penyakit atau tidak, maka dikembalikan kepada para pakar. Antum para petugas medis yang lebih paham. Kalau saya, misalnya saya petugas medis, kalau saya berpuasa rawan terkena COVID, ya sudah, nggak apa-apa nggak berpuasa, nggak apa-apa nggak berpuasa, ya. Tidak apa-apa, ada kekhawatiran timbul terkena penyakit, ya. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Qudamah, dikiaskan orang sakit dengan orang tidak sakit karena sama-sama khawatir terkena penyakit. Satunya terkena penyakit baru, yang satu terkena tambahan penyakit. Saya rasa mudah-mudahan jelas, ya. Ya, tinggal bisa didiskusikan sama para pakar, para dokter, apakah kalau kita menangani pasien dalam kondisi berpuasa, kita bisa lebih rawan terkena penyakit atau tidak? Ya, kita bisa lebih rawan terkena penyakit atau tidak. Dan subhanallah, dalam puasa seorang ibu yang dia punya janin, dia boleh tidak berpuasa karena khawatir janinnya sakit, tidak kurang asupan gizinya. Padahal ibunya mungkin kuat, meskipun dia berpuasa dia kuat, tapi kalau dia berpuasa, dia nekat berpuasa khawatir janinnya asupan gizinya kurang. Dia boleh berbuka karena memikirkan janin tersebut. Dia boleh berbuka demi keselamatan janin tersebut. Apalagi berkaitan dengan keselamatan dirinya sendiri, ya. Intinya masalah dalil kita sudah jelaskan. Adapun masalah praktek nyatanya, realnya bagaimana, apakah benar kalau berpuasa itu bisa rawan terkena penyakit COVID atau tidak, maka itu dikembalikan kepada para pakar dalam hal ini. Kalau mereka mengatakan iya benar rawan bisa terkena penyakit COVID dan berbahaya, maka tidak apa-apa tidak puasa. Wallahu alam bishawab. Baik, permasalahan berikutnya berkaitan dengan salat tarawih, Tentunya hal yang menyedihkan, sepertinya kita tidak bisa tarawih di masjid untuk Ramadan kali ini. Ya Allah alam apakah di tengah Ramadan kita bisa salat tarawih atau tidak. Ya kita berharap semoga problematika COVID-19 ini segera selesai, ya. Namun kita berbicara tentang hukum, bagaimana kalau ternyata kita tidak bisa tarawih, apakah kita boleh tarawih di rumah, ya. Sebelumnya saya ingatkan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau berkata, wa'lam annal mu'min yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadan li nafsihi. Ketahuilah bahwasanya seorang mukmin di bulan Ramadan terkumpul kepada dirinya kesempatan untuk melakukan dua jihad. Jihadun nafs, jihad melawan jiwa, ya, karena syaitan harus kita jihadi, hawa nafsu juga harus kita lawan, ya. Semuanya disebut jihad. Ada dua jihad yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Pertama, jihadun bin nahar, jihad di siang hari untuk puasa, bertahan melawan hawa nafsu, kita berjihad di siang hari berpuasa. Wa jihadun bil lail alal qiyam, dan di malam hari kita berjihad untuk salat malam. Butuh jihad, dua-duanya butuh jihad, ya.
Faman jama'a baina hadainil jihadaini wa waffa bi huquqihima wa sabara 'alaihima wufiya ajruhu bighairi hisab. Kata Ibnu Rajab, barang siapa yang bisa mengumpulkan dua jihad ini, jihad di siang hari dengan puasa, di malam hari jihad untuk salat malam, ya, dan dia berusaha menunaikan hak-hak keduanya, puasa dengan sebaik-baiknya, salat malam dengan sebaik-baiknya, maka wufiya ajruhu bighairi hisab, maka dia akan diberikan hisab pada hari kiamat, ya, beri ganjaran pada hari kiamat tanpa hisab. Maka dia akan diberi ganjaran pada hari kiamat tanpa hisab. Ini kata-kata yang agung dari Ibnu Rajab Al-Hambali, agar kita sebagai orang beriman, sebagai umat muslim, kita harus sadar bahwasanya kita dalam bulan Ramadan punya dua perjuangan. Perjuangan untuk puasa, perjuangan buat salat malam. Karena sebagian orang hanya fokus pada puasa. Salat malam dia kurang berusaha. Bolong-bolong, seperempat jam aja salat malam. Ya, ini kita bilang sayang. Kita nggak tahu kita hidup sampai kapan. Ya. Betapa banyak orang sehat-sehat tahu-tahu terkena COVID-19 kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Oleh karenanya kesempatan di bulan Ramadan, ya, dengan dosa-dosa kita yang banyak, ya, ini, ya, kita berusaha berjihad. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita sholat malam. Ini semaksimal mungkin semampu kita. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya as-siyam wal Qur'an yashfa'ani. Bosnya puasa dan Al-Quran yang kita baca di malam hari dalam salat malam kita, ya, akan memberi syafaat bagi seorang mukmin pada hari kiamat kelak. Puasa mengatakan mana'tuhu minat ta'am, ya Allah, aku telah melarang dia, mencegah dia dari makanan, daripada minum, dari syahwatnya aku tahan dia sehingga dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa melampiaskan syahwatnya. Puasa, Al-Quran mengatakan mana'tuhu minan naum, aku mencegah dia daripada tidur. Dia malam hari harusnya tidur, dia salat malam. Dia baca Al-Quran. Maka kita berusaha di bulan Ramadan ini menjalankan dua jihad tersebut. Ya, ingat kata Ibnu Rajab, "Faman jama'a baina hadainil jihadaini wa waffahu bi huquqihima wa sabara 'alaihima." Barang siapa menggabungkan dua jihad ini kemudian dia berusaha menunaikan hak puasa dan hak salat malam, dan dia bersabar, wa sabara 'alaihima, bersabar untuk puasa, bersabar untuk salat malam, wufiya ajruhu bighairi hisab, maka dia akan diberikan ganjarannya tanpa hisab. Semuanya perlu perjuangannya. Salat malam juga perlu perjuangan. Tapi permasalahan pertama tentang masalah salat tarawih di rumah. Salat tarawih di rumah. Para ulama setahu saya sepakat, tidak ada yang khilaf dalam hal ini, bahwasanya salat tarawih boleh dikerjakan di masjid maupun di rumah. Boleh dikerjakan di masjid maupun di rumah. Baik sendiri maupun berjamaah. Di masjid maupun di rumah. Saya tidak tahu ada khilaf tentang masalah ini, ya. Oleh karenanya An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' berkata, fa salatut tarawih sunnatun bi ijma'il ulama. Bahwasanya salat tarawih adalah sunnah dengan kesepakatan para ulama. Kemudian beliau menyebutkan mazhab Syafi'i yaitu 20 rakaat dengan 10 kali salam. Kemudian beliau berkata wa tajuzu munfaridan wa jama'atan, dan boleh dikerjakan sendirian maupun berjamaah. Sendirian berjamaah. Oleh karenanya praktek salat tarawih berjamaah baik di masjid maupun di rumah dikerjakan sejak zaman salaf. Saya bacakan perkataan Al-Laits bin Sa'ad, dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar. Al-Laits bin Sa'ad ini wafat 175 Hijriah. 175 Hijriah itu bertemu dengan para tabi'in, ya. Beliau berkata, "Lau anna an-nasa kullahum qamu fi Ramadan li anfusihim wa ahlihim." Kalau seandainya orang-orang semuanya di bulan Ramadan, mereka salat malam sendiri-sendiri, li anfusihim maksudnya salat sendiri-sendiri, au li ahlihim, atau menjadi imam bagi keluarganya di rumah-rumah maksudnya, hatta yutrakal masjidu la yakumu fihi, sampai masjid kosong tidak ada yang bikin salat tarawih di masjid, lakana yang bagi ayakhruju ilal masjid hatta yakumu fihi fi Ramadan, maka harusnya mereka pergi ke masjid, jangan di rumah. Ini sekarang perhatikan, Laits bin Sa'ad berkata, jadi masalah salat tarawih di rumah perkara yang ma'ruf, apakah seorang salat sendiri atau bersalat bersama keluarganya. Makanya dia berkata, lau anna nasa kullahum qamu fi Ramadan li anfusihim wa ahlihim. Kalau orang seluruhnya, ini dia bicara pada tahun 150-an mungkin Hijriah, masih abad kedua. Ya kan, dia wafat 175 Hijriah. Dia mengatakan, kalau seandainya semua orang salat di rumah mereka, salat Ramadan li anfusihim maksudnya sendiri-sendiri, au li ahlihim atau jadi imam bagi keluarganya, hatta yutrakal masjid, kemudian la yuqamu fihi, sampai masjid kosong tidak ada yang salat tarawih di rumahnya. Ya, tidak ada salat tarawih di masjid, lakana yang bagi an yakhruju ilal masjid, maka hendaknya mereka keluar salat di masjid, hatta yakumu fihi fi Ramadan, agar mereka salat tarawih di masjid di bulan Ramadan. Lianna qiyam Ramadan minal amri alladzi la yanbaghi linasi tarkuhu, karena salat tarawih, ya, di masjid
di bulan Ramadan hendaknya jangan ditinggalkan. Wa huwa mimma sanna Umar lil muslimin, karena Umar bin Khattab telah mensunnahkan hal ini bagi kaum muslimin. Wa jama'ahum alaihi, dan Umar mengumpulkan orang-orang untuk salat tarawih di masjid, maka jangan sampai masjid kosong tidak ada salat tarawih. Kemudian beliau berkata, wa amma idza kanatil jama'atu qad qamat fil masjid, adapun jika tarawih sudah ditegakkan di masjid, sudah ada yang salat tarawih, fala ba'sa an yakuma ar-rajulu li nafsihi, maka tidak mengapa seorang salat sendirian di rumahnya, fi baitihi wa ahli baitihi, dan boleh dia menjadi imam bagi keluarganya. Jadi tidak ada masalah salat tarawih. Ya, ini sudah dipraktekkan oleh para salaf dahulu. Mereka salat tarawih baik di masjid maupun di rumah salat sendiri atau sama keluarganya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tentunya kita katakan di masjid jangan sampai kosong. Harus ada orang salat tarawih di masjid agar orang diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan qiyamul lail dengan mendengar bacaan imam. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya salat tarawih sudah ada sejak dahulu berjamaah di rumah. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena sebagian orang seakan-akan mengingkari kalau ada orang salat tarawih di rumah. Enggak ada masalah. Kalau ada uzur, itu enggak ada uzur aja boleh. Apalagi ada uzur seperti sekarang, seperti ada pandemi, ada COVID-19, ada corona dan kawan-kawannya, ya, penyakit-penyakit. Ya, oleh karenanya tidak mengapa. Ini ada uzur-uzur, kita boleh salat tarawih di rumah. Ya. Tapi saya juga ditanya, Ustaz, kalau kita salat tarawih di rumah, mana lebih afdal? Kita salat sendiri atau salat berjamaah? Salat sendiri atau salat berjamaah? Ini juga khilaf di kalangan para ulama tentang mana yang lebih afdal. Ini kalau tidak ada masalah, ya, hari-hari biasa, tidak ada COVID-19, tidak ada corona. Mana yang lebih afdal? Kita salat di rumah sendiri atau salat bersama jamaah? Salat bersama jamaah. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Secara umum ada dua pendapat. Pendapat jumhur ulama bahwasanya lebih utama salat di masjid, ya. Tolong dihapus. Baik. Timbul pertanyaan, ya. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Salat tarawih di rumah, atau di masjid? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Dua pendapat, ya. Jumhur ulama dalam hal ini Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah, dan Syafi'iyah yang dipilih, ya. Syafi'iyah ada dua qaul, tapi yang dipilih adalah ini. Kemudian Hanabilah, ya. Mereka mengatakan di masjid berjamaah lebih afdal. Apa dalilnya? Apa dalil bahwasanya di masjid berjamaah lebih afdal? Dalilnya yang pertama hadis Abu Dzar, ya. Hadis yang ma'ruf, ya. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat di malam bulan Ramadan, kemudian Nabi tengah malam sudah selesai. Baru tengah malam Nabi sudah selesai. Maka para sahabat minta tambah karena baru tengah malam sudah selesai. Nabi sudah witir.
Akhirnya para sahabat mengatakan, "Lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi ya Rasulullah." Ya Rasulullah, bagaimana kalau tambah lagi? Masih ada setengah malam, tambah lagi ya Rasulullah. Subhanallah, lihat imannya para sahabat. Kita kalau ada imam salat dari jam 8 sampai jam 12, dia selesai kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Ini para sahabat minta tambah. Karena Nabi mulai dari awal malam. Sudah tengah malam, sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah. Kita masih di tengah malam, kita ingin lanjut." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man shallamal imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Qiyamul lailah. Artinya, barang siapa yang salat bersama imam sampai imamnya selesai, dicatat baginya pahala semalam suntuk. Pahala salat semalam suntuk. Ini dalil pertama. Dalil kedua adalah perbuatan Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar, dahulu orang-orang salat di Masjid Nabawi, mereka salat, ada yang salat sendiri, ada yang salat berlima, berempat, ada yang salat sendiri, tapi mereka ke Masjid Nabawi. Ada yang salat sendiri, ada yang salat berempat, berlima. Kemudian Umar punya ide, bagaimana kalau kita kumpulkan? Akhirnya Umar kumpulkan mereka semua, mereka bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab, yaitu orang-orang dikumpulkan Umar bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab, bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Ini dalil yang sangat kuat, dalil jumhur ulama bahwasanya kita sholat di masjid bersama imam lebih afdal, karena itu yang disunnahkan oleh Umar bin Khattab. Yang kedua, sholat bersama imam sampai selesai maka dicatat pahala semalam suntuk. Dan sekarang kondisi kita nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah berjamaah, mudah-mudahan dapat pahala juga karena kebiasaan kita ke masjid, dapat pahala semalam suntuk. Nah, pendapat kedua, pendapat Malikiyah, ya, bahwasanya sholat sendiri di rumah lebih afdal. Apa dalilnya? Dalilnya dalam hadis Zaid bin Thabit. Dalilnya pertama, hadis Zaid bin Thabit. Jadi bagaimana ceritanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu hari ittakhadha hujratan, dalam sebagian riwayat hujzatan, yaitu Rasulullah SAW bikin satu tempat di Masjid Nabawi, semacam areal begitu. Kemudian Rasulullah SAW al-hasir, di atas semacam sajadah, Rasulullah salat. Maka orang-orang ikut Nabi salat di malam Ramadan. Mereka ikut salat bersama Nabi. Terus hari pertama, hari kedua, sampai pada suatu hari orang-orang pada datang, ternyata Nabi tidak ada suaranya. Nabi tidak ada suaranya. Biasanya mereka bermakmum di belakang Nabi. Faqadu sautahu, maka mereka kehilangan suara. Kok Nabi tidak ada suara imamnya? Mereka ingin bermakmum kepada Nabi SAW. Maka mereka menyangka Nabi sudah tidur. Maka fatanahnaha ba'dhum, sampai sebagian orang berdehem supaya Nabi keluar. Mereka ingin bangunkan Nabi karena mereka rindu ingin sholat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok malam ini Nabi tidak keluar? Ternyata Nabi tidak tidur. Maka Nabi berkata, "Ma zala bikumul ladzi ra'aitu min suni'ikum hatta khasyitu an yaktuba 'alaikum." Kata Nabi, kalian masih melakukan apa yang aku lihat, yaitu bermakmum di belakangku. Terus Nabi tidak tidur, punya Nabi tahu mereka. Dan kalian masih melakukannya. Sampai aku menyangka, aku khawatir bahwasanya ini akan diwajibkan atas kalian, salat tarawih berjamaah. Dikhawatirkan diwajibkan sekalian. Walau kutiba 'alaikum ma kumtum bihi. Kalau kalian diwajibkan salat tarawih, kalian tidak bakalan bisa mengerjakannya. Setiap malam harus wajib salat tarawih di masjid, susah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa shallu ayyuhan nasu fi buyutikum." Ini di bulan Ramadan. Dia mengatakan, ya, "Fa shallu ayyuhan nasu fi buyutikum." Wahai sahabat-sahabatku, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Sungguhnya salat yang terbaik bagi seorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Bayangkan Nabi suruh mereka salat di rumah. Padahal ini tarawih bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sallu fi buyutikum, salat kalian wahai ayuhan nas, salat di rumah kalian, karena fa inna afdhala salatil mar'i fi baiti, karena salat terbaik seorang adalah di rumahnya. Illa salatal maktubah, kecuali salat fardu, maka dia di masjid. Dijadikan oleh Malikiyah bahwasanya ya, salat tarawih adalah hadis Zaid bin Sabit bahwasanya terbaik adalah di rumah. Kemudian yang kedua, perbuatan Ibnu Umar. Bayangkan ya. Di sana Umar, di sini Umar. Di sini Umar, Ibnu Umar. Ibnu Umar, beliau salat sendiri, tidak salat di masjid. Beliau salat di sendiri, tidak salat di masjid. Dan diikuti oleh sebagian salaf. Di antara Ibrahim An-Nakhai, ya. Kemudian beberapa salaf yang lainnya, ya. Kemudian di antaranya diikuti oleh Rabi'ah, gurunya Imam Malik. Kemudian diikuti oleh Imam Malik. Diikuti oleh Imam Malik. Jadi Ibnu Umar, karena Ibnu Umar tinggal di kota Madinah. Ibnu Umar tinggal di kota Madinah dan ilmunya turun ke Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik akhirnya salat di rumah. Dia mengatakan, Rabi'ah, guruku salat di rumah, wa ana af'alu dzalik, dan aku juga salat di rumah. Baik, inilah khilaf. Maksud saya, ada jalan tengah, pendapat tengah ya. Bagi orang yang mahir baca Quran, hafalannya banyak, yang afdal salat sendiri di rumah sendiri. Kecuali dia dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jadi kalau orang dia enjoy sholat sendiri, karena asalnya sholat Ramadan, tarawih adalah sholat qiyamul lail. Qiyamul lail asalnya seorang berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa sholat sendiri seperti Ibnu Umar, Imam Malik sholat sendiri, afdal. Tetapi kalau ternyata dia dibutuhkan oleh kaum muslimin, yang hafal Quran jarang. Orang nungguin dia, kalau dia jadi imam enak, ya dia sebaiknya sholat bersama kaum muslimin. Demi kemaslahatan kaum muslimin yang banyak, insyaallah Allah berikan dia pahala yang banyak. Ya, tapi kalau ternyata imam sudah banyak, seperti di zaman para sahabat dahulu, Ibnu Umar nggak ke masjid nggak ada masalah. Banyak orang ahli baca Quran, banyak orang ahli baca Quran. Ya, tapi kalau ternyata dia dibutuhkan orang yang hafal Quran jarang, hufaz, orang hafidz sedikit, ya sudah dia mending ke masjid, mendirikan sholat tarawih, menegakkan syiar yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar sendiri radhiyallahu taala anhu, beliau tidak senantiasa salat di masjid, dan ini disebut oleh para ulama. Beliau yang membuat salat tarawih di masjid, beliau terkadang tidak salat di masjid. Dalilnya dalam Sahih Al-Bukhari, ya, kata Abdurrahman bin Abdin Al-Qari, beliau berkata, kharajtu ma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila masjid. Aku keluar bersama Umar pada suatu malam di bulan malam Ramadan di Masjid Nabawi. Fa idza nasu auza'un mutafarriqun, tiba-tiba orang sedang terpencar-pencar. Ini awal disyariatkannya salat tarawih berjamaah di masjid atau dihidupkan kembali. Yusalli rajulu li nafsi, ada seorang salat sendirian. Wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatir rahtu, ada seorang mengimami beberapa orang. Jadi berkelompok-kelompok. Faqala Umar berkata, ini ara lau jama'tu haula'i ala qari'in wahid lakana amsal. Seandainya saya kumpulkan semua orang ini diimami satu orang lebih baik. Tsumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar pun mengumpulkan mereka, akhirnya Umar bikin salat tarawih diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian kata Abdurrahman bin Abdin Al-Qari, tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Satu hari aku berjalan keluar sama dia di malam yang lain. Wan nasu yusallun, orang-orang sedang salat bi salati qari'ihim, bersama imam mereka. Qala Umar. Jadi Umar tidak salat, jadi Umar sedang lihat mereka sedang ngumpul. Jadi kata para ulama, Umar tidak senantiasa salat tarawih, terkadang dia salat di rumah, terkadang dia salat bersama masyarakat di masjid. Tatkala satu hari saya datang bersama Umar, orang-orang sedang salat. Faqala Umar, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, artinya sesuatu yang dihidupkan kembali. Wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumun, dan salat yang dikerjakan yang mereka tidur nanti, yaitu salat di penghujung malam, lebih baik daripada yang sekarang. Kata Umar, salat dikerjakan di penghujung malam lebih baik daripada sekarang. Maka Al-Qastalani dalam Irsyadus Sari mengomentari,
fihi isy'arun bi anna Umar kana la yuwadhibu ala salati ma'ahum. Ini dalil atau menunjukkan bahwasanya Umar tidak senantiasa salat tarawih berjamaah bersama mereka. Wala allahu kana yara anna fi'laha fi baitihi, dan bisa jadi dia menganggap dia mengerjakannya di rumahnya. Wala siyama fi akhiril laili afdal, apalagi di penghujung malam lebih afdal. Oleh karenanya Umar variasi, terkadang salat bersama mereka, terkadang salat sendiri. Intinya kalau ditanya mana lebih afdal salat sendiri atau berjamaah, saya katakan kalau Anda memang ahli baca Quran, ya Anda salat sendiri, terutama dalam kondisi demikian. Salat sendiri Anda lebih panjang-panjangkan, terserah mau salat jam berapa, mau nangis-nangis berduaan sama Allah, lebih afdal. Tetapi kalau Anda tinggal di rumah, ternyata orang di rumah malas-malas, ya. Kalau seandainya di rumah semua hafidz Quran, masing-masing salat, itu lebih afdal. Ya, tapi kenyataannya ternyata tidak demikian. Yang mungkin yang hafidz cuma Anda sendiri, atau setengah hafidz, atau seperempat hafidz, atau tidak, hafalannya bagusan dikit. Yang lain malas-malasan, yang mending Anda bikin acara salat tarawih rame-rame supaya hidup, anak-anak juga salat, ya. Anak-anak juga salat, ya. Gantian imamnya, anak-anak suruh latihan, satu kadang jadi imam anak, kadang jadi imam, ganti-gantian, ya. Ada sebagian ikhwan bilang saya ganti-gantian sama anak pulang dari pondok sudah. Jadi gantian bersemangat, anaknya jadi imam maghrib dan isya dan subuh, dianya duhur dan asar, ya. Enggak usah pakai suara. Tapi intinya kalau ternyata kondisi keluarga malas-malasan, mending kita hidupkan salat bareng-bareng di situ, ya. Taib. Pembahasan yang terakhir yang mungkin saya sampaikan, atau sebelumnya ada dua lagi, yang berikutnya, hukum membuka mushaf atau membaca Al-Quran melalui HP ketika salat malam. Apa hukumnya? Kita baca pakai Al-Quran atau baca pakai HP. Asalnya seorang salat dengan hafalannya. Asalnya seorang imam yang paling banyak Qur'annya. Kata Nabi SAW, wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Ini hadis Amr bin Salamah, ya. Kata Nabi, wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Hendaknya jadi imam yang paling banyak hafalannya, ya. Kemudian juga Nabi SAW memuji orang-orang yang memiliki hafalan Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang memiliki hafalan Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas yang ada dalam dada-dada orang yang diberikan ilmu. Jadi hafal Quran itu sesuatu yang mulia. Ini hukum asal. Tetapi bagaimana kalau kita lihat kondisi sekarang, tidak semua orang hafal Quran. Sementara dia mungkin ingin khatam Quran di bulan Ramadan, kalau tidak setengah Quran. Kalau dari hafalannya nggak bisa, mulut aja, bulat di juz amma, bulatnya. Itu aja, muter kembali boleh lagi. Sementara dia ingin baca ayat yang banyak. Apakah dia boleh baca dari mushaf? Jawabannya, ya, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Namun jumhur ulama mengatakan boleh, ya. Yang mengatakan tidak boleh cuma Ibnu Hazm. Beliau mengatakan orang salat baca Quran batal salatnya. Ini juga pendapat dari Abu Hanifah rahimahullahu taala. Tapi jumhur ulama yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan boleh. Adapun dalilnya adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah, kanat Aisyatu ya ummuha abduha Zakwan minal mushaf. Adalah Aisyah, beliau bermakmum kepada budaknya yaitu Zakwan. Zakwan baca dari mushaf, Aisyah jadi makmum. Di bulan Ramadan, dalam sebagian riwayat di bulan Ramadan, ya. Ini dalil bahwasanya Aisyah membolehkan, ya, imam budaknya jadi imam sambil baca dari Al-Quran. Kemudian juga Az-Zuhri yang wafat pada 124 Hijriah, seorang tabi'in, imam dari kalangan tabi'in, wafat 124 Hijriah, beliau berkata, "Kana khiyaruna yaqra'una fil masahif fi Ramadan." Orang-orang pilihan kami, orang terbaik kami dahulu, mereka juga salat qiyamul lail dengan baca dari mushaf. Jadi ada orang-orang yang baca dari mushaf dan ini diperbolehkan. Kalau dikatakan bahwasanya dengan membaca mushaf pegang HP ada gerakan, kita bilang benar, hukum asal gerakan dalam salat makruh. Tetapi kalau ada kebutuhan ini menimbulkan keutamaan yang banyak, karena dengan kita baca Quran atau pegang HP maka banyak yang kita bisa baca. Kita bisa salat lebih panjang, kita bisa berdiri lebih lama, kita bisa baca setengah juz satu rakaat, kita bisa, terserah kita, apalagi kita salat sendiri bebas. Maka gerakan tersebut tidak jadi masalah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Jadi tidak mengapa kalau kita sholat tarawih di rumah kemudian ada yang pegang Al-Quran atau imamnya dikasih mushaf kemudian baca dengan suara yang indah, yang di belakang mengikuti. Saya ingatkan, adapun makmum tidak perlu baca Quran, tidak perlu pegang mushaf karena dia tidak punya keperluan. Yang perlu pegang mushaf cuma imam atau sholat munfarid, sholat sendirian. Adapun makmum tidak boleh. Tugas dia adalah mendengarkan bacaan imam, itu tugas dia. Baca Al-Fatihah kemudian dengar bacaan imam, ya. Tidak perlu dia sibuk kemudian pegang Al-Quran.
Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan tidak perlu orang pegang Quran untuk membenarkan imam, enggak perlu. Ya, kalau dia imam salah nanti ada yang hafidh yang tegur. Kalau enggak ada hafidh, imam rukuk lah, enggak ada masalah, langsung enggak ada masalah. Jangan dia tersibukkan untuk membenarkan imam, kan itu bukan tugas dia. Jadi tidak perlu seperti itu ya. Ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala. Saya ingatkan, jadi makmum tidak perlu buka Al-Qur'an. Baik, pembahasan terakhir yang disampaikan pada kesempatan kali ini tentang salat Id di rumah. Salat Id di rumah bagaimana hukumnya ya? Bagaimana hukumnya ya? Jumhur ulama berpendapat bahwasanya boleh salat Id di rumah. Segelintir ulama mengatakan tidak boleh ya. Saya ingat juga Imam Syafi'i ada dua qaul qadim, qaul jadid. Tapi qaul jadidnya boleh ya salat di rumah, salat Id. Ini pendapat mayoritas ulama ya. Al-Imam Al-Bukhari ya, jadi ulama berpendapat disyariatkan salat Id bagi wanita. Wanita kalau tidak ke lapangan salat Id, boleh salat Id di rumah. Budak juga, budak tidak ke lapangan musalla, ke lapangan, dia boleh salat Id di rumah. Orang sakit boleh salat Id di rumah. Musafir juga meskipun sendirian dia boleh salat Id di tempat di mana dia berada. Jadi tidak harus di lapangan. Kalau dia bisa ke lapangan yang terbaik karena salat Id adalah syiar ya, salat syiar. Memang sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya, mereka mengatakan karena salat Id mirip dengan salat Jumat. Salat Jumat disyaratkan harus tempat, kemudian harus jumlah tertentu dan macam-macamnya. Sebenarnya mengatakan tidak. Salat Id beda dengan salat Jumat. Salat Id beda dengan salat Jumat dan banyak perbedaannya, oleh karena tidak bisa dikiaskan salat Id kepada salat Jumat. Oleh karena salat Id boleh salat di rumah, bahkan dilakukan oleh sebagian salaf. Saya bacakan suatu bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Bab idza fatahul Id yusalli raka'ataini. Bab tentang jika seorang tidak sempat salat Id, luput dari salat Id, maka dia salat 2 rakaat. Wa kadzalika nisa, demikian juga para wanita yang tidak sempat salat Id sama imam, sama penguasa di lapangan, salat sendiri 2 rakaat. Wa man kana fil buyut, demikian juga orang-orang di rumah-rumah, wal qura, di kampung-kampung. Karena dulu orang salat Id pergi ke kota. Dari kampung-kampung datang salat Jumat, salat Id pergi ke kota. Dan bagaimana kalau mereka tidak sempat? Yang di kampung-kampung maka salat 2 rakaat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Al-Bukhari, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza iduna ahlul Islam. Ini adalah hari raya kita orang Islam. Kata Ibnu Hajar, maksudnya hari Id adalah hari Id seluruh kaum muslimin. Semua orang berhak untuk Id. Semua orang berhak untuk Id, maka semua orang berhak untuk salat Id ya. Maka budak, wanita, seorang di rumahnya boleh salat Id. Kemudian dia menyebutkan dalil wa amara Anas bin Malikin maulahum ibna Abi Utbah bizawiyah fajama'a ahlahu wa banihi wa shalla ka salati ahli Misr wa takbirihim. Anas bin Malik, beliau waktu tinggal di Zawiyah, Zawiyah adalah suatu nama daerah dekat dengan Basrah. Dia punya qasr di sana, Anas bin Malik, dan tinggal bersama keluarganya di sana. Ketika salat Id, ya mungkin beliau tidak sempat salat Id, maka beliau menyuruh budaknya yang bernama Ibnu Abi Utbah untuk jadi imam. Maka Anas mengumpulkan keluarganya, anak-anaknya untuk salat dan imami oleh budaknya di rumahnya, Dan dia salat seperti salatnya orang-orang kota, seperti salatnya penguasa. Ya, dengan takbir yang sama. Jadi salat di rumah 2 rakaat dengan sama, cara salatnya sama. Pertama takbir 7 kali, kedua takbir 5 kali dengan suara dikeraskan. Ya, cuma tidak rame-rame. Cuma di rumah saja. Ini boleh, ya. Kemudian juga qala Ikrimah, murid Ibnu Abbas, ahlus sawad yajtami'una fil Id yusalluna rak'ataini kama yasna'ul imam. Orang-orang ahlus sawad maksudnya yang tinggal di daerah-daerah hijau. As-sawad maksudnya hijau, itu di pertanian, di kampung-kampung yang daerah-daerah banyak tanaman-tanaman yang mereka mungkin tidak sempat pergi ke kota untuk salat Id. Maka mereka salat 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa. Dahulu kan penguasa yang menjadi imam ya. Wa qala Atha juga berkata, murid Ibnu Abbas, idza fatahul Id shalla rak'atain. Jika dia tidak sempat salat Id maka salat 2 rakaat. Kenapa Imam Bukhari menyampaikan bab ini? Karena memang ada khilaf di kalangan para ulama. Bagi yang memuliakan orang salat Id di rumah, ada yang mengatakan salatnya 4 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat. Namun kita milih pendapat Imam Bukhari dan pendapat jumhur ulama bahwasanya salat 2 rakaat. Jadi kalau dia tidak sempat salat Id, dia boleh salat 2 rakaat di rumah. Dia mau salat sendiri boleh, salat berjamaah boleh. Anak istrinya dia jadi imam, kapan lagi jadi imamnya? Kemudian ngumpulin anak-anak, salat jadi imam 2 rakaat seperti salat Id, takbir 7 kali, rakaat pertama, takbir 5 kali, rakaat kedua, salat dijaharkan, tapi tidak usah khutbah, khutbah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Tapi ini saja, demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan?
Semoga bermanfaat. Mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain. Ini hanya sekedar ijtihad ya, bisa salah bisa benar. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kelalaian saya sendiri. Semoga Allah mengampuni kita semua dan semoga Allah membuat kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan, dengan penuh persiapan. Jangan sampai Ramadan kita seperti Ramadan sebelumnya. Kita harus berjihad di siang hari, jihad dalam kondisi berpuasa yang baik, dan di malam hari berjihad dengan banyak baca Quran dan salat malam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kepada DKM Masjid Darussalam di Kota Wisata, kita ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya. Ya, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.